Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk berada di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Nur Hidayah dengan NIM 10573112320. Terima kasih kepada dosen pengampu akuntansi keperlakuan Ibu Ainun Arisa SPD MSI. Di sini saya membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas final akuntansi keperlakuan. Untuk itu, di sini saya mengangkat kasus untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperlakuan. Di sini saya mengangkat kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Persero atau Asabri. Awal mula permasalahan PT Asabri. Kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Persero Asabri mendengung sejak 3 Februari 2017. Ketika hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan keluar, hitungan awal auditor negara menaksir potensi kerugian investasi Asabri yang mengalihkan investasinya dari deposito ke penempatan saham langsung dan reksadana sejak 2013. Bisa mencapai 16 triliun. Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Jumat 10 Januari 2020, menguatkan rumor tersebut. Mahfud mengaku telah mendapat informasi tentang masalah di tubuh Asabri. Dalam audit BPK, Asabri kedapatan membeli saham bodong senilai 802 miliar. Perseorang juga tercatat membeli 2 saham gorengan, yakni milik PT Eureka Prima Jakarta Tbk atau LCGP senilai 203,9 miliar dan PT Sugi Energi Tbk sebesar 452 miliar. Ada juga pelepasan 12 saham non-blue chip senilai 1,62 triliun. Sebelumnya dibeli dengan harga 987 miliar ke reksadana afiliasi yang diduga bertujuan menggerek keuntungan akhir tahun. Selain itu, BPK menyoroti pembelian ribuan coupling. Pada 2017, penempatan dana Asabri di portofolio saham mencapai sebesar 5,34 triliun dan reksadana 3,35 triliun. Sisa investasi mereka di deposito yang paling liquid ketika dibutuhkan tinggal sebesar 2,2 triliun. Belum ada informasi terbaru tentang sebaran investasi Asabri karena tidak ada publikasi laporan keuangan dari perusahaan sejak 2018. Pada 8 September 2015, Beni Tojosaputro, pemilik Hansen International, menyurati Direktur Utama Asabri saat itu,
Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Adam Damiri untuk menawarkan kepemilikan 18% saham PT Harvest Time yang dimiliki anak usaha Hanson yang lain, yaitu PT Wiracipta Senasatria senilai 1,2 triliun. Muncul masalah karena Wiracipta tidak pernah memiliki 18% saham Harvest yang diklaim Beni. Wiracipta hanya mengempit 13%. Itu pun telah dijual ke PT BW Plantation. Manajemen Asabri mengaku baru mengetahuinya setelah ada pemeriksaan BPK. Saat pemeriksaan, Direksi Asabri mengaku pembelian saham tanpa melalui proses uji tuntas dan studi kelayakan. Setelah kena semprit BPK, Asabri di bawah redaktur utama yang baru, Letnan Jenderal Purnawirawan Soni Wijaja, pada 3 Juni 2016 menyurati Wiracipta agar persekot sebesar 802 miliar itu dikembalikan. Asabri juga menambahkan kewajiban bunga berjalan sebesar 7% per tahun, jauh di bawah bunga pinjaman bank komersial terhitung sejak 14 Januari 2016 selama 3 tahun. Ditambah bunga, kewajiban Wiracipta menjadi 832 miliar. Beni menyanggupi, tapi mengajukan skema pelunasan sendiri. Beni hanya mau mengembalikan uang tunai sebesar 100 miliar. Sisanya dipenuhi dalam bentuk aset kepling siap bangun di Serpong Kencana yang dikembangkan Blesindo Terangjaya, juga anak usaha Hanson. Beni awalnya menawarkan 2,033 kaplin seluas 146.400 meter persegi. Pada 23 sampai 29 Juni 2016, Wiracipta membayar 100 miliar kepada Asabri. Perusahaan itu masih menunggak sebesar 732 miliar. Rapat direksi Asabri pada 13 Juli 2016 baru menyetujui usul Beni, kendati Beni sudah menyetor uang sebesar uang muka pengembalian, tapi dengan sedikit modifikasi. Beni wajib membeli kembali kapling yang menjadi pengganti saham dan menjualnya. Lalu hasil dan keuntungannya diberikan kepada Asabri 1 tahun kemudian. 14 saham Asabri anjlok. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Kartika Wirijatmo menyebutkan, memang terdapat kerugian di portofolio dari sisi saham milik PT Asabri Persero, namun belum diketahui terkait jumlah kerugian tersebut. Kartika masih belum tahu waktu pasti dimulainya terdapat kerugian pada saham Asabri sebab masih dilakukan investigasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Namun sekitar 2/3 saham milik PT Asabri kini harganya di bawah harga saat penawaran umum perdana atau IPO. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 13 Januari 2020,
dari saham yang dimiliki Asabri di atas 5% sebanyak 8 dari 3 saham tersebut lebih rendah dari harga saat itu. Dari 8 saham tersebut, 4 diantaranya termasuk dalam saham gocap, alias saham yang mentok di harga terendah di bursa efek yaitu 50 per saham. 4 saham gocap tersebut antara lain Sidomulyo Selaras Tbk, di mana harga IPO sebesar 225 per saham. Inti Agri Research Tbk, harga IPO-nya sebesar 450 per saham. SMR Utama Tbk, harga IPO-nya sebesar 600 per saham. Dan Hanson International Tbk, harga IPO-nya sebesar 9.900 per saham. 4 saham di bawah harga IPO lainnya itu Alpha Energy Investama Tbk dari harga IPO sebesar 500 per saham menjadi 326 per saham. PP Property Tbk dari harga IPO sebesar 185 per saham menjadi 66 per saham. Harta Dinata Abadi Tbk dari harga sebesar 300 per saham menjadi 204 per saham. Dan Islan Konsep Indonesia Tbk atau IKON dari harga IPO sebesar 118 per saham jadi 71 per saham. Sementara itu, 5 saham milik Asabri lainnya saat ini lebih tinggi dibandingkan harga saat IPO, yaitu Prima Cakrawala Abadi Tbk dari harga IPO sebesar 150 per saham menjadi 338 per saham. Dan Bank Buddha Bakti Tbk dari harga IPO sebesar 115 menjadi 268 per saham. Selanjutnya ada Indoforma Tbk dari harga IPO 250 per saham menjadi 740 per saham. Pelatima Nusantara dari harga IPO sebesar 325 per saham jadi 675 per saham. Dan Pool Advista Finance Tbk dari harga IPO sebesar 135 per saham menjadi 197 per saham. Sanksi tegas KAP Asabri. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan P2PK, Kementerian Keuangan akan memberikan sanksi tegas kepada Kantor Akuntan Publik KAP yang terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri Persero. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto mengatakan, Asabri biasanya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar. Sanksi yang akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan KAP yang bersangkutan. Bisa bersifat teguran maupun pembebasan sementara dari praktik sebagai akuntan publik. Berdasarkan laporan keuangan di tahun 2014, laba Asabri tercatat mencapai 245 miliar dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Saat itu,
KAP yang tercatat melakukan audit adalah Heliantono dan rekannya. Kemudian di tahun 2015, dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat menjadi 347 miliar dengan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, pada tahun 2016, masih dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat sebesar 116 miliar dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Sedangkan pada tahun 2017, laba Asabri kemudian tercatat melonjak menjadi 943 miliar. Naik 7 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dengan opini audit wajar tanpa pengecualian, di periode ini juga yang bertindak sebagai auditornya. Staf khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulinga mengharapkan pihak-pihak yang berutang seperti Heru Hidayat dan Beni Tojro Saputro bisa memenuhi tanggung jawab atas utang-utangnya, supaya bisa membantu Asabri dalam pembenahan. Etika dalam kantor akuntan publik. Yang pertama itu etika bisnis akuntan publik. Di Indonesia, penegakan kode etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 6 unit organisasi, yaitu Kantor Akuntan Publik, Unit Pereview Kompartemen Akuntan Publik (IAI), Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik (IAI), Dewan Pertimbangan Profesi, Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan BPKP. Selain ke-6 unit organisasi, pengawasan terhadap kode etik diharapkan dapat dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpinan KAP. Kode etik profesi akuntan publik sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik, adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP, dan staf profesional baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota yang bekerja pada satu kantor akuntan publik atau KAP. Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat, karena dengan memenuhi kode etik akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat. Ada 5 aturan etika yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik. 5 aturan etika itu adalah: yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, dan tanggung jawab dan praktik lain. Pada kasus KAP yang melakukan audit tidak menaati etika bisnis akuntan publik dengan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan
PT Asabri Persero. Karena mencatat laba PT Asabri lebih besar 7 kali lipat dari sebelumnya. Padahal seharusnya PT Asabri merugi karena portofolio saham dan investasinya. Tanggung jawab sosial akuntan publik. Gagasan bisnis kontemporer sebagai institusi sosial muncul dikembangkan berdasarkan persepsi yang menyatakan bahwa bisnis bertujuan untuk memperoleh laba. Persepsi ini diartikulasi secara jelas oleh Milton Friedman yang memaparkan bahwa tanggung jawab bisnis yang utama adalah menggunakan sumber daya dan mendesain tindakan untuk meningkatkan laba sepanjang tetap mengikuti atau mematuhi aturan permainan. Hal ini dapat dikatakan bahwa bisnis tidak seharusnya diwarnai oleh penipuan dan kecurangan. Pada struktur utilitarian, melakukan aktivitas untuk memenuhi kepentingan sendiri diperbolehkan. Untuk memenuhi kepentingan sendiri, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dan terkadang saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Menurut Smith, mengejar kepentingan pribadi dibolehkan sepanjang tidak melanggar hukum dan keadilan atau keberanian. Bisnis harus diciptakan dan diorganisasikan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kasus ini, jika KAP yang mengaudit terbukti bersalah karena memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri Persero, seharusnya KAP tersebut tidak bersikap demikian hanya untuk memenuhi petinggi perusahaan. Seharusnya akuntan publik lebih mengutamakan kepentingan publik dibandingkan dengan mengejar laba. Akuntan publik sebagai entitas bisnis. Sebagai entitas bisnis, layaknya entitas bisnis lainnya, kantor akuntan publik juga dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, di mana bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya, pada kantor akuntan publik, bentuk tanggung jawab sosial suatu lembaga bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis, tapi meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik, terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding dengan mengejar laba. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka.
Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi akuntan publik. Pada kasus ini, KAP yang mengaudit seharusnya tidak memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri Persero. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan akuntan publik sebagai entitas bisnis. Jikalau KAP yang mengaudit tersebut terbukti bersalah, masyarakat tidak akan percaya dengan perusahaan tersebut. Karena profesi akuntan memegang peranan penting dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Krisis profesi akuntansi. Tekanan pemaksimalan profit saat ini membawa profesi akuntan ke dalam krisis. Profesi dituntut untuk melakukan tindakan dalam berbagai cara yang dapat menciptakan laba tertinggi agar dapat bersaing dengan iklim persaingan yang semakin ketat. Dalam hal ini, seluruh tindakan yang diambil justru membuat profesi berada dalam kondisi yang membahayakan dirinya dan dapat dituntut secara hukum. Namun, di pihak lain, akuntan dipaksa untuk tetap bersikap profesional dan dihadapkan pada serangkaian aturan yang ditaati. Akuntan harus tetap bersikap objektif, jujur, adil, tepat, independen, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Motivasi untuk berperilaku etis sangat penting karena dengan berperilaku etis dapat memberikan kontribusi, di antaranya keuntungan jangka panjang bagi perusahaan, integritas personal, dan kepuasan bagi pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. Kejujuran dan loyalitas karyawan serta confidence atau kepuasan pelanggan, perusahaan seharusnya memperhatikan tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk mereduksi timbulnya keuntungan jangka pendek. Perusahaan yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek ini cenderung kurang memperhatikan masalah etika dan integritas. Pada kasus ini, jika KAP terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri Persero, PT Asabri melakukan kesalahan penempatan portofolio sehingga menyebabkan kerugian. Tetapi akuntan publik mencatat laporan keuangan PT Asabri laba. Hal ini jelas membawa
profesi akuntansi ke dalam krisis, seharusnya akuntan tetap bersikap profesional atau berperilaku etis dan tetap berada di jalan yang benar, karena kalau tidak akan merugikan perusahaan. Yang kelima, regulasi dalam penegakan etika kantor akuntan publik. Di Indonesia, melalui PPAJP, Departemen Keuangan pemerintah melaksanakan regulasi yang bertujuan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan penegakan etika terhadap kantor akuntan publik. Hal ini dilakukan sejalan dengan regulasi yang dilakukan oleh asosiasi profesi terhadap anggotanya. Perkembangan terakhir dunia internasional menunjukkan bahwa wewenang pengaturan akuntan publik dimulai ditarik ke pihak pemerintah, dimulai dengan Amerika Serikat yang membentuk Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB, merupakan lembaga semi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Sarbanes-Oxley ACT 2002. Hal ini terkait dengan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lemahnya regulasi yang dilakukan oleh asosiasi profesi, terutama sejak terjadinya kasus Enron dan WorldCom yang menyebabkan bangkrutnya Arthur Andersen sebagai salah satu the Big 5, yaitu kantor akuntan publik besar tingkat dunia. Kewenangan asosiasi profesi sangat besar, antara lain pembuatan standar akuntansi dan standar audit, pemeriksaan terhadap kertas kerja audit, dan pemberian sanksi. Pada kasus ini ditemukan ada kewajaran dalam laporan keuangan PT Asabre. KAP PwC mencatat laba senilai 943 miliar, yang mana naik 7 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dan Kementerian Keuangan akan memberikan sanksi tegas pada kantor akuntan publik atau KAP yang terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabre Persero. Sanksi yang akan diberikan disesuai dengan tingkat kesalahan KAP yang bersangkutan. Bisa bersifat teguran maupun pembebasan sementara dari praktik sebagai akuntan publik. Dapat disimpulkan bahwa meskipun ia telah berupaya melakukan penegakan etika profesi bagi akuntan, khususnya akuntan publik, namun demikian sikap dan perilaku tidak etis dari para akuntan publik masih tetap ada. Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Sonny Kerap pada tahun 1998. Yang pertama, prinsip otonomi. Otonomi merupakan prinsip kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab berkaitan dengan kemampuan untuk mengambil keputusan mandiri, melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, ataupun ketergantungan kepada pihak lain.
Pada kasus ini, PT Asabri tidak menerapkan prinsip otonomi karena KAP Asabri melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini menanamkan sikap bahwa apa yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang dijanjikan dan dikatakan. Prinsip ini juga mendorong kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, ataupun perjanjian yang telah disepakati. Pada kasus ini, PT Asabri tidak menerapkan prinsip kejujuran. Terjadinya kerugian pada PT Asabri di mana Beni Tujosaputro, pemilik Hansen International, menyurati Direktur Utama Asabri dengan menawarkan 18% saham PT Harvest Time yang dimiliki anak perusahaan Hantong International, yaitu PT Wiracipta senilai 1,2 triliun. Setelah dilakukannya pemeriksaan oleh BPK, Wiracipta tidak pernah memiliki 18% saham Harvest yang diklaim Beni. Wiracipta hanya mengambil 13%. Direksi Asabri mengaku pembelian saham tersebut tanpa melalui proses uji tuntas dan studi kelayakan. Yang ketiga, prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan ini menanamkan sikap untuk selalu berlaku adil kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan, baik itu terkait masalah ekonomi, hukum, sosial, ataupun masalah lainnya. Singkatnya begini, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada kasus ini, PT Asabri tidak menerapkan prinsip keadilan, di mana Wiracipta membayar 100 miliar kepada PT Asabri. Sisanya dipenuhi dalam bentuk aset kepling siap bangun dan juga anak usaha Hanson. Wiracipta menunggak sebesar 732 miliar. Salah investasi Asabri terkait dengan kebijakan pemerintah memberi keistimewaan pada perusahaan itu. Benar, pemerintah memang tidak memiliki hak sebagai pemberi kerja untuk menentukan pengawasannya. Tetapi salah investasi yang berujung kerugian ini membuktikan hal itu keliru. Ia mengatakan ada peran investorat di sejumlah lembaga memiliki keterbatasan karena mereka hanya mampu menyelidiki perkara pengelolaan organisasi secara umum. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua belah pihak. Oleh karena itu, dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip saling menguntungkan atau win-win solution. Atau dengan kata lain, setiap keputusan atau tindakan yang diambil harus bisa membuat semua pihak merasa diuntungkan. Pada kasus PT Asabri tidak menerapkan saling menguntungkan. Direktur Utama PT Asabri, Maijen Purnam Subarja Mitjaja, bersama pengusaha Henry Leo disebut menyelewengkan
dana asuransi, dan perumahan prajurit untuk bisnis batu bara sampai proyek properti. Kerugian negara waktu itu ditaksir sebesar mencapai 410 miliar. Yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral digunakan sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan, karyawan, maupun perusahaannya. Oleh karena itu, prinsip integritas moral menekankan untuk tidak merugikan orang lain dalam segala tindakan bisnis yang diambil dan menekankan bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati. Pada kasus ini, KAP yang bersangkutan diberikan sanksi yang bersifat teguran maupun pembebasan sementara dari praktik sebagai angkutan publik. Juga yang berutang pada PT Asabri dapat memenuhi tanggung jawab atas utang-utangnya upaya membantu Asabri dalam pembenahan. Menurut Bartens, ukuran moralitas dalam bisnis. Yang pertama itu hati nurani. Suatu perbuatan adalah baik bila dilakukan sesuai dengan hati nuraninya. Dan perbuatan buruk bila dilakukan berlawanan dengan hati nuraninya. Kalau kita mengambil keputusan moral berdasarkan hati nurani, keputusan yang diambil di hadapan Tuhan dan kita sadar dengan tindakan tersebut memenuhi kehendak Tuhan. Dalam kasus biasanya restatement bukanlah merupakan pantangan karena merupakan kesalahan pencatatan yang dimintakan oleh pemangku kepentingan perusahaan atau stakeholder yang dapat berupa komisaris, pemegang saham, maupun otoritas. Dalam hal PT Asabri, otoritas yang membawahi asuransi bagi anggota Angkatan dan Polri tersebut adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Namun dengan seiringnya terjadi resetmen pada laporan keuangannya, tentu dapat menjadi pernyataan bagi stakeholder mereka. Yang kedua, kaidah emas, cara lebih objektif untuk menilai baik buruknya perilaku moral adalah mengukurnya dengan kaidah emas atau positif yang berbunyi, hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan. Rumusan kaidah emas secara negatif, jangan perlakukan orang lain apa yang Anda sendiri tidak ingin akan dilakukan terhadap diri Anda. Dan ada peribahasa yang menyatakan apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Jika kamu menabur hal buruk, kamu akan menuai hal buruk dalam hidup. Dalam kasus restatement kembali terjadi pada tahun 2015, yaitu oleh Helentono dari KAP, Helentono dan rekan Parker Randall International yang menyajikan laporan keuangan 2014 yang diaudit KAP yang sama. Hanya beda afiliasi internasional, yaitu masih berada dalam jaringan Masamitsu Magawa. Dan yang ketiga, penilaian umum. Cara ketiga dan barangkali paling ampuh untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku adalah menyerahkan kepada masyarakat untuk menilainya. Cara ini bisa disebut juga audit sosial. Sebagaimana melalui audit dalam arti tidak sehat, dalam arti biasa sehat tidaknya keadaan finansial suatu perusahaan dipastikan.
Demikian juga kualitas etis suatu perbuatan ditentukan oleh penilaian masyarakat umum. Di ini perlu digarisbawahi secara khusus pentingnya kata umum. Tidak cukup bila suatu masyarakat terbatas menilai kualitas etis suatu perbuatan atau perilaku. Sebab mungkin mereka mempunyai vested interest sehingga cenderung membenarkan saja perilaku yang menguntungkan mereka sambil menipu dirinya sendiri tentang kualitas etisnya. Dalam kasus ini, berdasarkan laporan keuangan audit perseran, pada rentang waktu 8 tahun tersebut, tercatat asuransi sosial tersebut pernah melakukan restatement sebanyak 4 kali. Prinsip-prinsip dasar etika akuntan. Yang pertama itu integritas untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Dalam kasus ini, PT Asabri tidak menerapkan prinsip integritas karena perusahaan tersebut dalam audit BPK, PT Asabri kedapatan membeli saham bodong senilai 802 miliar. Perseran juga tercatat membeli 2 saham gorengan, yakni milik PT Eureka Prima Jakarta Tbk senilai 203,9 miliar dan PT Sugi Energi Tbk sebesar 452 miliar. Sudah terlihat jelas bahwa adanya ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak audit pada PT Asabri karena melakukan pembelian saham bodong atau penipuan saham. Itu adalah salah satu dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Asabri untuk meraup keuntungan. Dan saksi yang akan diberikan lanjutnya disesuaikan dengan tingkat kesalahan tersebut. Yang kedua itu objektivitas, di mana objektivitas merupakan suatu kualitas yang memberikan nilai atau jasa yang diberikan anggota. Mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Pada objektivitas tidak memkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Dalam kasus PT Asabri tidak menerapkan prinsip objektivitas yang seharusnya anggota harus bersikap adil, tidak memihak, dan jujur secara intelektual. Karena pihak KAP pada PT Asabri melakukan audit dan memberikan opini yang tidak sesuai dengan kode etik jika terbukti salah, dengan cara menaikkan laba setiap tahunnya yang membuat P2PK curiga. Terlihat jelas bahwa adanya ketidakadilan, tidak jujur, dan adanya anggota yang memihak pada pihak yang salah. Dikatakan objektivitas jika KAP pada PT Asabri memberikan informasi audit yang sesuai dengan laporan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, kompetensi kehati-hatian profesional. Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya
pada suatu tindakan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik perundang-undangan dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. Pada kasus ini, KAP yang melakukan audit tidak melakukan sesuai dengan standar profesi akuntan dan kode etik profesi jika terbukti bersalah, karena saat memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri. Karena mencatat laba PT Asabri lebih besar 7 kali lipat dari sebelumnya, seharusnya PT Asabri merugi karena portofolio saham investasinya. Karena pihak KAP tidak menaati etika bisnis, maka dengan begitu dianggap tidak profesional. Dan keempat yaitu kerahasiaan, di mana mengingat akuntan adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan, maka sudah sepatutnya harus mampu memegang prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan hal berikut ini. Yang pertama, mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis pada pihak di luar kantor akuntan atau organisasi tempat akuntan bekerja tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik. Dan yang kedua, menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga. Dalam kasus audit BPK, PT Asabri kedapatan membeli saham bodong senilai 802 miliar. Persoalan juga tercatat membeli 2 saham gorengan, yakni milik PT Eretek Prima Jakarta Tbk senilai 203,9 miliar dan PT Sugi Energi Tbk sebesar 452 miliar. Saat pemeriksaan, Direksi Asabri mengaku pembelian saham tanpa melalui proses uji tuntas dan studi kelayakan. Belum ada informasi terbaru tentang sebarang investasi Asabri karena tidak ada publikasi laporan keuangan dari perubahan sejak 2018. Dan yang kelima, perilaku profesional, di mana perilaku profesional artinya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan, mungkin untuk mendiskreditkan profesi akuntan. Pada kasus ini, KAP pada PT Asabri tidak menerapkan perilaku profesional kalau terbukti bersalah karena membuat laporan keuangan dan memberikan OP atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri, di mana kasus ini telah mendeskripsikan profesi mereka yang dinilai tidak mempunyai perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya oleh pelaku bisnis yang akan menyewa jasa sebagai auditor. Kesimpulan dari kasus tersebut yaitu PT Asabri Persero adalah sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan Polri. Belakangan ini PT Asabri terjerat kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar 23,7 triliun. Kejaksaan Agung tengah memasuki tahap penelusuran aset yang dimiliki para tersangka korupsi. Heru Hidayat
Beni Tejopusaputro, dan Lukman Purnomisidi membeli atau menukar saham dalam portofolio PT Asabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat Beni, Tujuh Saputro, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik. Diketahui jika seluruh kegiatan investasi Asabri pada tahun 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman. Mungkin itu saja presentasi dari kasus PT Asabri. Mungkin semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.